Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Novia Aurora. Nah, kali ini Novia bakalan menyampaikan materi pada mata kuliah bimbingan konseling. Jadi, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan online yang saat ini dilakukan karena adanya pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Kita sama-sama berdoa semoga virus corona segera menghilang dari muka bumi ini. Amin. Baiklah, langsung saja Novia akan menyampaikan materi tentang layanan bimbingan jenis layanan bimbingan konseling. Nah, yang pertama yaitu adalah layanan bimbingan kelompok. Jadi, layanan bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok peserta didik untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan peserta didik tersebut. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Gazeda pada tahun 1978 mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok peserta didik atau siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Gaza juga menyebutkan bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Nah, yang kedua yaitu konseling kelompok. Jadi strategi berikutnya dalam melaksanakan program bimbingan konseling adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Jadi layanan konseling kelompok itu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, jadi dia tuh secara kelompok memecahkan sebuah masalah peserta didik gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang klien, bisa juga disebut dengan konsulti, memperoleh wawasan yang memungkinkan konsulti atau klien tadi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan klien atau konsulti. Oke. Jadi tujuan layanan konsultasi bertujuan agar konsulti atau klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga layanan mediasi. Jadi layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau bisa juga guru atau terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan serta saling bermusuhan. Nah, tujuan layanan mediasi ini adalah bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Oke, selanjutnya yang kelima itu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Nah, salah satu fungsi umum konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Nah, tujuan dari layanan advokasi ini adalah mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaannya, kehidupannya, dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar.
terganggu atau bahkan terhenti gitu. Jadi layanan mediasi itu menyelamatkan klien kita untuk segera bangkit dari masalah yang merampas hak dirinya seperti itu. Oke teman-teman, tadi itulah 5 jenis pelayanan BK. Nah, kita ulangi lagi ya, apa 5 itu? Yang pertama, layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, layanan konseling kelompok. Yang ketiga, layanan konsultasi. Yang keempat, layanan mediasi. Dan yang kelima, layanan advokasi. Nah, sampai sini dulu materi yang dapat Novia sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.